menghasilkan lagi gamet itu ya tadi pembelahan meiosis. Nah, jadi pada laki-laki misalnya spermatogenesis. Di gamet sperma laki-laki atau di spermatogenesis. Di sini contohnya. Jadi dari satu sel sperma yang telah mengalami pembelahan meiosis, ya di sini ada spermatosit primer. Jadi dari satu sel kromosomnya sudah mau terbentuk dua bagian yang sama dalam proses tadi aprofase, metafase. Terus lanjut dari satu sel menjadi dua bagian sehingga menghasilkan dua sel anak yang dua sel yang dari satu menjadi dua bagian. Ini namanya tahap dari spermatosit sekunder, di mana di sini sudah bersifat haploid. Yang tadi di sini tahap primer, ini masih diploid ya, karena dari satu menjadi dua. Nah sekarang kalau dua, masing-masing sudah mengalami reduksi hingga dari diploid menjadi haploid. Di mana dari satu sel menjadi dua, dan dua akan membelah lagi dua sel anakan sehingga menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah ini contohnya pada spermatozoa. Jadi dari sperma primer, sekunder. Nah sekunder, meiosis 1, primer, meiosis kedua. Jadi kami tadi 1 pembelahan menjadi 2 menjadi 4 namanya meiosis 2. Dan menghasilkan 4 sel sperma yang sama yang bersifat haploid. Itulah penjelasannya untuk pada hewan. Bagaimana kalau untuk oogenesis? Nah, di sini beda namanya. Kalau di sini untuk laki-laki spermatozoa, kalau untuk sel ovum atau sel telur namanya oogenum, atau prosesnya namanya spermatogenesis untuk menghasilkan sperma, dan sel telur namanya oogenesis menghasilkan sel telur. Prosesnya sama ya, meiosis 1 meiosis 2 menghasilkan sel anakan 4 sel anakan seperti itu. Ini pada betina ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, meiosis 1 namanya oosit primer. Kalau yang tadi pada sperma namanya spermatosit primer. Jadi beda nama. Sama, prosesnya sama, menghasilkan juga 4 sel anak yang bersifat haploid. Dengan beda nama tadi ya, gametogenesis pada betina namanya oogenesis. Oke, kita lanjutin ini pada hewan. Nah, bagaimana kalau pada tumbuhan? Sama, gametogenesis pada tumbuhan sama, prosesnya beda. Kalau pada hewan terjadi di alat kelamin masing-masing pada jantan dan betina, hewan betina atau jantan. Nah, kalau untuk tumbuhan itu biasanya kita temukan gametogenesis ini pada alat kelamin itu pada bunga. Jadi bunga itu adalah alat perkembangbiakan yang mana di situ ada pembentukan gamet sel kelamin jantan atau betina. Di mana kita temukan di sini bunga itu biasanya terdapat gamet jantan dan betina satu ruangan atau istilahnya satu rumah. Jadi satu bunga ini menghasilkan spermatozoa dan ovum atau sel telur. Beda dengan hewan, kalau hewan terpisah, ya berumah atau berumah dua, dan masing-masing membentuk gamet jantan dan betina terpisah. Nah, kalau bunga disebut dengan berumah satu, karena satu bunga ini dapat alat kelamin jantan dan betina. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya sama. Di sini yang untuk bunga jantan kita temukan pada apa namanya itu antar atau pada putik benang sari atau serbuk sari untuk menghasilkan spermatozoa. Nah, kalau untuk ovum itu
pada betina, ya, itu masukkan ovarium, sel telur. Jadi akan membentuk apa? Sama seperti pembentukan sel gamet atau oogenesisnya. Sini kita lihat di sini ada ovarium. Di sini dimulai ya, ada sel telur ya. Dimana di sini kita lihat yang kandung telur itu terdapat pada seperti botol ini, namanya polen atau tabung polen ya, bentuknya seperti botol. Disitulah di dalamnya terdapat sel telur atau menghasilkan sel telur ovarium, di mana di situ ada akan menghasilkan sel atau ada endosperm sebagai bakal buah, cadangan bakal buah, dan ada ovum sel telurnya itu. Ya, di sini prosesnya. Lanjut, ya. Bagaimana kalau yang untuk antherium, untuk sperma anter itu juga sama. Di sini mengalami meiosis, menghasilkan 4 sel, ya, sel sperma akan menghasilkan atau serbuk sari, ya, sudah mengalami reduksi atau meiosis karena perubahan alat kelamin atau reduksi untuk menghasilkan sel telur dan sel sperma. Tahapnya sama ya, beda nama aja, namanya beda. Ya sama, di sini ada sel diploid dan haploid. Jadi kalau yang tadinya diploid jadi mengalami reduksi menjadi sel anak yang haploid. Ya, itulah pemelahan meiosis terjadi di sel gamet pada bunga atau tumbuhan pada bunga dan hewan itu pada jantan dan betina. Tujuannya untuk reduksi pengurangan kromosom yang tadi diploid menjadi haploid. Ya, habis dengan sperma dan bagiannya. Ya, terima kasih. Mungkin sudah jelas. Jadi gimana pemelahan sel tadi itu bertujuan untuk memperbanyak untuk sel tumbuhan atau sel tubuh somatis dan sel gamet untuk reduksi untuk perkembangbiakan yang bersifat dari diploid menjadi haploid sehingga terjadi penyerbukan atau fertilisasi sehingga menghasilkan anak yang kembali bersifat diploid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.